ada trailernya juga, ada extended trailernya juga. Tapi kenapa kok memilih judulnya tuh yang ke Inggris gitu, Pak? The Candidate gitu kan. Tapi isinya bahasa Jawa, subtitlenya bahasa Indonesia, gitu kan? Ya. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada edisi kali ini kita mau membahas suatu pencapaian yang luar biasa yang belum tentu sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Namun alhamdulillah sudah dirilis pada Juni 2020 kemarin. Apalagi bagi kalian sahabat Bawaslu bisa langsung meluncur ke kanal YouTube resmi Bawaslu Ponorogo dan menyaksikan film The Candidate. Filmnya tentang apa, hambatannya apa, siapa sutradaranya, bagaimana pemilihan pemerannya, hingga apa yang melatar belakangi pembuatan film tersebut nanti akan kita bahas secara tuntas bersama sutradaranya. Ada Bapak Juwaini di sini. Ya, selamat jumpa. Salam awas. Jadi Pak Juwaini ini Kordif Pengawasan iya, PJ Kehumasan iya, sutradara film iya, Pak. Ini gimana, Pak? Kok bisa jadi sutradara gitu tiba-tiba? Ini memang passion passion yang terpendam gitu? Ya, jadi kita itu kan dalam melaksanakan tugas itu, kalau pikiran saya kan harus all round gitu ya. Apalagi pengawasan ini sebagai pintu masuknya dalam kinerja-kinerja di Bawaslu. Jadi saya itu kan juga tugas Bawaslu itu kan salah satunya kan melakukan pencegahan terhadap politik uang. Nah, ini Benar, kan ya. terus saya itu berpikir apa yang bisa dilakukan gitu. Ya, kemudian itu paling marak, kemudian tapi penyadaran kemasyarakatannya juga sulit. Nah, akhirnya saya terinspirasi untuk gimana kalau membuat karya-karya keabadian. Dari film itu kan Karena ini nanti masih tetap bisa dilihat gitu ya, Pak ya. Iya, nanti istilahnya ini loh tinggalan saya waktu jadi Bawaslu gitu. Tapi ini bukan proyek yang pertama ya, Pak ya, jadi sutradara. Alhamdulillah ini yang kedua. Yang pertama itu kan ada program namanya Desa Anti Money Politik gitu. Ya. Kemudian kita itu kebetulan salah satu desa itu kan kadesnya itu teman. Kemudian dia juga punya grup ketoprak gitu. Terus saya itu kepikiran kalau ini cuma sosialisasi saja kan ya habis waktu itu saja gitu. Akhirnya saya buat konsep itu dan bisa diterima. Sangka itu filmnya. Iya, jadilah film ya. Jadi udah berhasil membuat 2 film loh ini ngomong-ngomong. Tapi ini Pak, tapi ini pencapaian loh Pak. Yang pertama itu kan cuma 10 sampai 11 menitan. Yang di sini udah hampir 50 menitan ini. Berarti ini lebih niat. Ada trailernya juga, ada extended trailernya juga. Tapi kenapa kok memilih judulnya tuh yang ke Inggris gitu Pak? The Candidate gitu kan. Tapi isinya bahasa Jawa, subtitlenya bahasa Indonesia, gitu kan? Ya, jadi Semuanya dirangkum dalam satu produk, gitu kan? saya itu kan berangkat dari ini, kandidatnya sopo, Ya. calonnya sopo, gitu. Ya, sehingga, ya itu, jadi kandidat itu sendiri kan sekarang sudah menjadi umum ya bahwa kandidat itu calon. Ya. Gitu. Jadi supaya saya itu terinspirasi kepada film The Good Father itu. Oh. Kalau saya melihat itu Good Father itu kan film tersukses sepanjang sejarah perfilman. Makanya fontnya itu juga sama ya Pak ya? Jadi mulai dari awal konsep bagaimana trailernya, kemudian settingnya, termasuk fontnya, termasuk yang mendesain tempatnya di sini-sini itu ya dari pikiran saya semuanya. Iya. Dan alhamdulillah teman-teman tuh yang mensupport. Berarti itu sebenarnya ilmunya itu gimana Pak? Itu otodidak gitu ya? Ilmunya kan Bapak sebagai penulis skenario iya, sebagai sutradaranya iya gitu kan? Ya, jadi kan saya tuh lihat keluarga orang-orang itu kan suka lihat film sinetron itu ya. Iya. Saya itu penasaran kok orang itu bisa lihat film, lihat sinetron tuh Sebegitu sukanya gitu ya? nggak ada yang ekspektasinya sampai menangis gitu. Aduh. Kalau sedih sampai menangis ya. Kalau horor itu sampai kita nggak berani kan nonton sendiri. Iya. Itu. Kalau kemudian ada adegan yang pemerannya itu sebenarnya nggak tertawa terbahak, tapi kan penontonnya bisa tertawa. Iya. Gitu. Penasaran. Terbawa gitu. Iya, itu cara ambil gambarnya gimana, kemudian dia menarasikan itu bagaimana, itu kan sangat sulit sekali. Padahal setiap hari kita pelajari dari film itu. Jadi Iya, berusaha saya itu mengadaptasi itu. Oh, ini dimasukkan, ini bisa ya kita adaptasi itu jadilah film itu. Iya. Nah untuk yang The Candidate sendiri ini Pak, krunya yang
berapa banyak Pak? Melibatkan siapa aja gitu kan? Ya ini Pemerannya lumayan loh Pak, ada dedet gitu kan sampai ke bawah. itu banyak orang itu ya. Tapi kita forsir untuk pemeran, untuk yang ada di film itu semuanya dari internal Bawaslu. Kebetulan kita juga ada penyelenggaraan pemilihan ya. Jadi kita punya panwascam, staf panwascam gitu. Kemudian staf kita juga support untuk itu. Jadi semuanya itu Mendukung dan mendukung ide Bapak. mendukung dan alhamdulillah juga bisa berperan seperti yang kita harapkan. Yeah. Kita cuma partisipasi dari warga lingkungan itu, kemudian kan kebetulan kantor kita itu di depannya ada semacam pasar gitu ya. Jadi di sana itu ada belantik mobil. Oh ya, jadi kemudian itu yang salah satu penjual, setting-settingnya ya, tempat-tempatnya itu. penjual itu ya kita kumpulkan, kita Ya. ikut. Berarti kita itu ikut memang main. beneran ada Iya, ada. tempat-tempat itu. Kita ikutkan untuk bisa berpartisipasi di film itu. Berarti ini pure dari staf dan jajaran di bawah ya Pak ya? Ya, Pemeran-pemerannya gitu. Sarananya mendukung Pak, pengambilannya, kameranya gitu. Ini saya lihat tadi ini Pak, penata musiknya, propertinya, video editornya, satu orang Pak, ini multi talent banget Pak. Ya, kita ya prinsipnya kita itu kan ya dengan keterbatasan yang ada itu tidak mengurangi kreativitas Oh kita. betul Ya, betul. itu Karena kadang kameranya. kalau Bapak kepepet malah muncul kreativitas kan Iya. Pak. Saya juga dulu itu kan mau pinjam kemana-mana itu kamera itu. Nggak di-approve, Pak? Nggak di-approve. Saya itu sebenarnya pengen itu jadi spektakuler gitu, terus kemudian angle-nya banyak gitu, sudah di kepala saya Di itu bayangannya sudah ada gitu. Terus kok nggak segera dieksekusi kalau gini gitu. Ada DSLR yang Canon yang berapa itu? Yang tipe 1000 itu ya. Ya itu saja kita gunakan satu kamera, kemudian bisa dibayangkan ketika kita melihat dengan angle yang berbeda itu berarti itu tekniknya diulang-ulang itu. Iya iya. Ya, Benar, jadi diulang yang pertama itu diulang karena salah, mungkin jadi. Yang kedua diulang karena dia pengen diambil dari posisi yang berbeda. lain Nah, gitu. Karena tadi ya Pak keterbatasan dari sarana pendukungnya. Jadi ini berapa lama Pak kalau boleh tahu dari awal ini misalnya ide terbentuk, terus riset, terus pemulihan penentuan pemain sampai akhirnya di soft launchingkan gitu. Kita mulai Maret ya. Sebelum corona itulah, sebelum Februari. Sebelum corona masuk ke Indonesia Ya. maksudnya. Februari itu udah rancang-rancang gitu kita bikin, tapi masih trailer di awal gitu. Kemudian corona itu kita berhenti. Nah, saya itu ini nggak ada istilahnya support kegiatan juga. Kita kan juga susah itu kalau memposisikan film di corona itu ya. Kan ini kan serba dibatasi lah ya, waktu serba itu. dibatasi, nanti kalau melanggar gimana gitu. Nah, alhamdulillah saya itu ya disupport terus Bu Eri ini. Sampai mana filmnya lah. Sampai masih di tengah jalan Bu gitu. Padahal dari awal itu sudah kita sampaikan ini Ya. Pak, kita punya skenario semacam ini gimana Bu gitu. Oke. Sampai 3 bulanan lah gitu ya. 3 bulanan. Sampai akhirnya di launching Juni kemarin. Iya. Tanggapannya gimana Pak? Tanggapan publik gitu misalkan, atau mungkin dari rekan penyelenggara gitu. Ya ini kan sesuatu yang baru ya. Jadi saya melihat itu kalau film pendek itu, film itu yang untuk lembaga itu kan biasanya ya ada festival itu ya, paling 7 menit, 10 Ya, menit, 5 nggak menit panjang-panjang ya. banget lah ya. Itu kita itu pengen sesuatu karya yang itu ya benar-benar serius. Bagaimana kalau membuat film 1 jam kemudian konsep awal sampai akhir semacam ini gitu. Kelihatan gitu ya Nah, benangnya di mana. iya, gitu. Kemudian ya respon teman loh, kok bisa kayak film ini bisa Nah, itu Pak. festival ini. Masuk Bawaslu jadi sutradara malahan ya Pak ya. Ya kan tak lihat di di YouTube itu kabupaten lain atau penyelenggara yang Nah. sedemikian masifnya itu pernah ada yang buat gak itu. Ternyata Ternyata ya itu film-film pendek itu. Film-film Nah, pendek. film pendek kemudian. tidak ada yang lebih dari 45 menit ya Pak ya. Iya. Itu bayangin itu ya dengan alat seadanya. Dengan satu. Merender itu butuh berapa jam itu. Nah, menghari-hari belum lagi editing. misalkan ada kesalahan Iya. bicara Dan itu sering. atau kayak gitu. Ya, ketika sudah tata gitu, Hmm. sudah selesai itu ternyata masih ada yang kurang pas gitu ya. Nah, itu dirender ulang lagi. Tapi keren loh pemerannya. Saya udah nonton berkali-kali. Ini salah satu viewer saya ini. Terus ini Pak, saya lihat ini kan ada Pak Dirman juga Pak.
Iya. Saya cuma mendengar namanya kalau pelajaran muatan lokal, Pak. Iya. Ngomong orang yang sama juga daerahnya. Jadi kok bisa sampai melibatkan Pak Dirman gini tuh apa mau kerja sama gitu dalam filmnya gitu. Ya kita Untuk apa gitu? Melestarikan Iya. untuk kelihatan budaya lokalnya gitu kan ya. ya, ya salah satunya itu. Kita itu kan khas Ponorogo ya. Ya tadi saya lupa sampaikan gitu kan. Ponorogo itu kan punya karakter khas tersendiri, kemudian kebudayaannya yang luar biasa itu. Saya itu ya itu tadi sebenarnya konsep gagasan ide film itu sudah menurut saya pribadi itu sudah sangat kompleks. Ada di sana ada budayanya itu mencerminkan Ponorogo itu sehingga kita kebetulan saya dulu kan basicnya wartawan juga. Oh, Jadi oke. orang-orang yang kompeten, yang mampu istilahnya yang mengetahui tentang budaya itu salah satunya kan Pak Dirman itu. Kita Iya. ajak untuk gabung. Itu film itu kan bercerita sosok pengawas yang ideal ya, yang Iya. dia itu juga bisa kebudayaan daerah, kemudian Iya. dia juga taat beragama. Semuanya lengkap kok sebenarnya digambarkan dalam film itu, maknanya juga dapet gitu kan gitu. Pokoknya dapet lah sebagai media sosialisasi gitu kan ya Pak ya. Kalau untuk yang diharapkan dari film ini sendiri itu tadi apa Pak? Kita itu kan bahwa demokrasi ini kan sudah harga mati ya bagi bangsa Indonesia. Gimana kita itu memastikan bahwa ini terus berkelanjutan dengan iklim yang semakin sehat kan gitu. Iya. Apa iklimnya di sana mulai memanas? Ya, Atau karena masih hangat-hangat bagaimanapun kita itu kan ya ini cita-cita bangsa kita merdeka itu ya, bahwa pemilihan itu dilaksanakan dengan dari suara rakyat gitu. Tapi ideal menuju ke Idealnya. ideal itu kan susah. Dan kemudian lagi kita itu kan sering dihantui dengan istilah bahwa kaum milenial itu semakin jauh Apatis. terhadap apatis tentang politik. Mereka itu salah satunya sukanya ya medsos. Nah, salah satunya film juga. Video pendek gitu kan. Pokoknya Ya. jadi ini salah satu ini ya Pak ya. Cara gitu, Ya, mendekati. cara, ya supaya bisa lah bahwa segmen kita itu tidak hanya orang-orang tua gitu, bahwa kita itu kan generasi yang akan tergantikan oleh orang muda, sehingga harapannya dengan film ini bisa menyentuh kepada kalangan milenial kalau kita bahasanya ya. Karena stafnya juga rata-rata milenial ya Pak ya. Ya saya lihat di pemeran-pemerannya ini. Sangka udah, The Candidate udah, sangkanya 2019. Ya. The Candidate-nya 2020. Tahun depan ada lagi jangan-jangan Pak ini proyek tahunan atau gimana Pak? Selama saya ada di Bawaslu gitu. Targetnya gitu. Ya, kalau sudah ada skenario nih, skenario yang Loh, sudah ada? bisa ada, ya karena kita akan dalamin ya harusnya bisa segera kita rilis itu. Jadi saya itu punya gambaran tentang potensi lokal di Ponorogo itu, kemudian itu diangkat menjadi bahan sosialisasi pengawasan partisipatif. Oke. Jadi misalkan kita itu kan punya ada suatu wilayah yang itu bisa diforsir sumber daya alamnya. Nah itu kita munculkan di situ dengan muatan-muatan perpolitikan yang sehat, khususnya anti money politik. Kemudian ada lagi yang daerah itu yang menjadi sumber penghasil susu. Ya, dengan kebun sayur, dengan pegunungan. Nah, tipikal-tipikal itu pengen kita angkat. Diangkat gitu. Sehingga lebih masif lagi lah untuk bisa menyentuh masyarakat. Nah itu udah kepikiran, udah ada skenarionya tuh berarti ini diam-diam ini udah awalnya coba-coba lama-lama ketagihan jadi sutradara ya Pak ya? Kalau saya itu syukurnya saya itu kan sudah ya disupport oleh tim yang solid gitu. Jadi, Mau semua ya Pak, alhamdulillah ya. minimal mereka nggak mau nggak berani bantah ya. Kalau mereka nggak mau bantah ya Pak siap Pak. Modal siap ya, taruhnya nanti gitu. Mereka itu juga belajar Pak. Oh gimana ya ini ambil gambarnya gimana nggak pernah tapi Sambil jalan ya Pak sampai ya. jalan mereka itu semangat yang luar biasa itu mau belajarnya itu. Oh, ini Pak pakai aplikasi ini nanti bisa gitu. Bayangan saya semacam ini kan ya Alhamdulillah didukung. alhamdulillah. Kordifnya belajar, stafnya juga belajar ya Pak ya. Iya. Walaupun tapi tetap kordif pengawasannya tetap, PJ kehumasannya tetap, sutradaranya juga lanjut jalan ini kayaknya. Ya ide-ide ini kan harus kita aplikasikan ke lapangan untuk kemaslahatan kita gitu. Benar-benar. Itu sih kalau saya itu ya pengen kinerja yang terbaik supaya kita itu ada di lembaga ini bisa memberi manfaat Ada jejaknya ya Pak ya. yang sebaik-baiknya supaya yang ngangkat kita itu juga nggak kecewa. Ya, paham. Untuk krunya sendiri Pak yang terlibat dalam film The Candidate ini
berapa orang Pak dan siapa aja gitu? Kok mau gitu? Ya itu untuk pemeran utamanya itu kan ya staf kehumasan. Oh, staf sendiri gitu ya? Ya staf sendiri itu Imam Mohtar itu sebagai siapa ya? Fatal gitu. Ya. Heeh. Mutlakul fatal. Iya, Wak. Ini bukti nih kalau saya viewers nih. Kemudian yang kedua Kuni itu Sengkuni namanya. Iya, ya, yang kun gitu. Nah, itu dari Panwasam Sawo ya itu. Oh. Kemudian yang pemeran lainnya. Yang jadi pengawasnya gitu. Ya jadi pengawasnya staf Oh, pengawasan. staf Bawaslu juga. Ya Aris, Oh. Bernardi Aris. Oh. Dan dia juga aktif di grup Riok di desanya, jadi dia kan bisa menari gitu. Oh iya, sempat ya. Kebetulan saja kita Kalau itu, pengen tahu langsung lihat ya, ada yang nari-nari nanti di sana, diajarin langsung Ya, lah Pak itu, Dirman. nari klono. Kita itu kan kalau tarian Riok itu kan ada tari klono Sewantoro, itu tarinya semacam itu. Kemudian staf Panwasam Sampit itu. Berarti nggak cuma satu yang dari Panwasam yang dilibatkan ya? Oke, Ya, oke. kemudian yang dukunnya itu juga dari staf hukum. Iya, saya tahu itu, soalnya sering kesini. Staf hukum, staf kehumasan, staf pengawasan. Diberdayakan semua. Alhamdulillah itu saya itu juga heran kok. Ya mau dan bisa itu yang luar biasa. Iya, berarti sama-sama belajar itu tadi ya Pak ya? Untuk yang tadi Pak, saya masih penasaran nih Pak, kok bisa sih penata musik, properti, kamera person, sampai video editornya satu orang itu Pak. Itu dia gimana itu nasibnya itu? Ya kan ya staf humas itu kan ada dua. Ya, Ya. salah satunya Mahindra itu. Iya. Mahindra itu. Namanya lebih banyak dia Pak daripada Bapak yang di Mahindra kebetulan dia ya itu mau belajar kemudian sanggup melaksanakan tugas. Gitu. Oke. Ya, jadi saya itu pengen apa ya lagu yang khas itu. Kan belum pernah ya dengar Iya, lagu itu. iya. Meskipun lagu itu sebenarnya juga populer tapi saya pakai lagu soundtrack ini aja. Kemudian dia kasih pakai instrumen lah nanti kan instrumen musiknya dia bisa musik gitu. Ya, oke. Instrumen musik itu kemudian ya apa ya dia yang basicnya kan di IT. Oke, maka jadilah itu ya Pak ya. Jadilah film The Candidate. Baik, demikian podcast kita hari ini. Semoga bisa memberi manfaat dan menambah pengetahuan. Dan tidak ada bosannya saya ingatkan untuk habis ini bisa langsung meluncur ke kanal YouTube resmi Bawaslu Ponorogo dan menyaksikan film The Candidate. Karena asli filmnya worth it, dekat dengan kita, fenomenanya memang ada gitu kan ya. Dan dapat kita jadikan pembelajaran bersama. Akhir kata terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.